berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan instruksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian yang penting daripada hukum. Ketiga, memperkenalkan hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk. Keempat, merupakan dasar dalam rangka studi. Kelima, mengklarifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan, dan ke arah pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Kedudukan pihak di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi sosial pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah hukum. Maksud ilmu sosial yang objek pendidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari oleh hukum juga masalah manusia. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik. Arti hukum dari segi etimologi. 1. Hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal atau jamaknya adalah akas, yang selanjutnya diambil alih oleh bangsa Indonesia menjadi hukum. Res berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata restum digabungkan dengan kata directum yang artinya orang mempunyai pekerjaan, bimbingan atau pengarahan. 2. Ius berasal dari bahasa Latin iuber, artinya mengatur atau memerintah perkataan. Mengatur, meminta itu mengadu dengan berpangkal pokok pada kewibawaan pada zaman dulu. Orang Yunani Justitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai orang wanita dengan kedua mata ditutup, dengan tangan kiri memegang pedang dan tangan kanan memegang sebuah timbangan. Adapun lambang tersebut menjadi arti berikut. Kedua mata ditutup berarti bahwa dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku, baik si kaya, si miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Neraca ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menetapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama berarti. Pedang adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan dimana perlu dengan hukum mati. 3. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata laxa, yang berarti mengumpulkan, yang mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Jadi di sini kandung pula adanya hukum, ialah wibawa atau otoritas. Kata lex berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas, arti kata hukum dapat disimpulkan beratan dengan keadilan di bawah ketaatan atau orde dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Pertama, Prof. Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan baik kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dijalankan secara hukum. Ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Norma hukum diadakan guna ditunjukkan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dilaksanakan. Artinya bahwa hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dengan hukuman terhadap pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. Menurut Prof. Dr. Van definisikan hukum sebagai hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Definisi ini dapat dijelaskan. Pertama, keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Kedua, peraturan hidup ini bersifat memaksa. Ketiga, hukum adalah peraturan yang memaksa akan tetapi tidak untuk melaksanakan sesuatu pada seseorang, melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Kesimpulan dari definisi yang dilihat bahwa definisi berbeda-beda. Hal ini berarti memang sulit untuk didefinisikan secara umum. Hukum dapat diberikan definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri pemerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar. Jadi, dalam hukum terkandung unsur-unsur peraturan-peraturan. Ciri-ciri pemerintah dan melarang bersifat memaksa.
dan ditaati hukum dalam berbagai kalau dibuka. Diadakan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi. Maka mereka hukum menurut pandangan masyarakat. Yang pertama itu ada putusan pengusaha, petugas, sikap, tindak, gejala sosial, kebudayaan, kaidah hukum, jalinan nilai disiplin ilmu hukum. Jika disimpulkan, berarti hukum itu ada di mana saja asalkan ada masyarakatnya. Fungsi hukum. Contoh peran fungsi hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pertama, keluarga soal laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri, mengikat diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1972. Orang mencatat suatu kelahiran anak tentang perkawinan, tentang perceraian, tentang kematian pada kantor catatan sipil. Anak harus hormat dan segan terhadap orang tuanya. Orang tuanya harus mengawasi anak yang belum dewasa dalam keadaan sakit, karena di Undang-Undang KUH Perdata Pasal 462. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja. Ada dalam Undang-Undang KUHP Perdata Bab 7 Pasal 101, 101A sampai dengan 101C. Seorang pemimpin perusahaan mempunyai peraturan merupakan pekerja yang telah diatur dalam UU Pemburuan yang wajibkan membayar upah kepada buruh pada setiap bulannya tanpa sadar telah memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Bab 3 KUH Perdata. Seorang sarjana yang bekerja pada pemerintahan atau pada perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Pemburuan UU Nomor 8 Tahun 1991, 29 April tahun 1991 tentang wajib kerja sarjana. Di dalam menjalankan profesi atau pekerjaan, suatu di dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan pegawai. Kedua, dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 21 Mei 1966. 3. Seorang dokter tidak akan melakukan pengguguran pasiennya karena terikat pada undang-undang tentang pelanggaran abortus. 4. Advokat atau pengacara harus melakukan profesinya. 5. Seorang bendaharawan pemerintah dalam melakukan tugasnya terikat dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara ICW dan peraturan-peraturan lainnya. Hubungan dengan hak untuk mempertahankan haknya. Orang menggunakan hukum yang berlaku seperti pertama, seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. 2. Setiap buruh akan menuntut pesangon kepada majikannya apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa salah. Dalam perkembangan masyarakat, semakin majunya masyarakat, semakin berkembangnya teknologi, semakin cepatnya pertambahan penduduk, berakibat makin terlihatnya kemungkinan di dalam masyarakat. Maka dari itu, ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan mana yang merupakan melanggar hukum. Dalam mempelajari hukum, untuk dapat mempelajari materi hukum dagang dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang bersifat khusus yang pertama, interpretasi atau penafsiran hukum. Yang kedua, pengertian tentang subjek, objek, dan hukum. Yang ketiga, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya. Yang keempat, pemberian hukum. Yang kelima, bagian-bagian. Yang keenam, hierarki dan tingkat undang-undang di Indonesia. Dalam penggunaan istilah hukum di bidang ilmu eksakta atau budaya adalah pelajaran hukum, ilmu fakta atau ilmu alam, dan fisika. Sifatnya konstanta atau tidak berubah, sedangkan ilmu hukum selalu berubah-ubah. Fungsi hukum dapat diuraikan sebagai alat pengatur tertentu hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis umum. Syarat-syarat hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat berjalan dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas. Misalnya, menafsirkan hukum dan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu diadakan penafsiran analogis atau penghalusan hukum atau memberikan ungkapan. Contoh, Algemene Regels yang dirasakan kurang adil. Pasal 30 KUH Perdata. Pasal 30 berbunyi, belum cukup umur atau belum dewasa adalah sebelum mencapai genap umur 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Di pasal 130 berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan seorang istri. Dalam perkawinan, apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang berumur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian
atau perjanjian itu cacat dan dapat ditutup pembatalan. Sebaliknya, buat orang yang berumur di atas 20 tahun yang tidak peduli apakah orang itu sudah berumur 90 tahun, sudah tuli atau pikun, di sini timbul pertanyaan, bagaimanakah apabila perjanjian tersebut dibuat oleh mahasiswa yang berusia 20 tahun? Dalam hal ini dirasakan kurang adanya keadilan terhadap hal tersebut, karena ia merasa sudah cukup mengerti tentang perjanjian, tetapi banyak undang-undang menjamin orang yang sudah berumur 90 tahun meskipun ia sudah pikun. Begitu pula pada pasal 1330 yang menegaskan bahwa seorang istri dalam status perkawinan tidak cakap membuat perjanjian. Apakah pasal 1330 ini mengadakan diskriminasi atau bukankah hal ini sudah tidak sesuai dengan emansipasi wanita? Selanjutnya, pasal 1330 juga dirasakan kurang adil apabila dibandingkan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. UU Perkawinan ini menyebutkan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama, sehingga hukum Islam, hukum adat, hukum perkawinan nasional Indonesia menunjukkan bahwa seorang istri bisa untuk membuat perjanjian. Memang pasal 1330 KUHP Perdata itu oleh Mahkamah Agung dianggap sudah tidak berlaku. Ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1993. Pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi setelah lewat dari 300 hari sejak perkawinan terakhir dibubarkan. Maksud dari pasal 34 tersebut ialah untuk mencegah keraguan-raguan mengenai anak bisa dapat ditimbulkan pertanyaan apabila pasal tersebut bermaksud dengan keraguan-raguan mengenai anak, apakah tidak dapat diberikan dispensasi terhadap seorang janda yang dapat membuktikan bahwa ia telah lebih dari 300 hari tidak berhubungan atau berpisah dengan suaminya, misalnya sakit atau di rumah sakit atau berada di luar negeri dan sebagainya. Karena pasal 34 KUH Perdata merupakan ketentuan umum yang menghendaki kepastian hukum, maka kantor catatan sipil dan pengadilan tidak akan memberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan setelah perceraian bagi seorang janda. Bagi seorang janda, hal tersebut tidaklah adil, karena sudah dapat dibuktikan bahwa ia telah lebih dari 300 hari tidak berkumpul dengan bekas suaminya, sehingga masalah anak tidak perlu lagi dikhawatirkan. Ketentuan pasal 34 tersebut berasal dari BU. Sekarang sudah tidak berlaku lagi dan dihapuskan pasal 11 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 atau LN nomor 1 1974. Ini pasal 11 yang dimaksud ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ayat 2 tentang waktu tunggu tersebut pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Sebagai pelaksana, pasal 11 disebut dikeluarkan peraturan nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 yang menetapkan bahwa masa tunggu bagi seorang janda sebagai berikut apabila perkawinan putus karena kematian. Waktu tunggu dicatat terus 30 hari apabila perkawinan putus karena perceraian. Dicat 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan tidak datang pulang ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan itu putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan kapan melahirkan. Sedangkan ayat 2 dan ayat 3 pasal 39 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1974 berbunyi tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian. Sedangkan janda tersebut dan bekas suaminya belum pernah berhubungan kami bagi perkawinan yang putus karena perceraian yang waktu dihitung sejak jatuhnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, sedang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Demikian perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 dapat merupakan langkah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan berhasil perjuangan emansipasi wanita Indonesia yang berjiwa Kartini. Contoh-contoh peraturan umum yang perlu dipastikan. Itikat baik pasal 1378 ayat 3 KUHP Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat buruk. Pasal 1362 KUHP Perdata berbunyi siapa yang dengan itikat buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus diterima diwajibkan mengembalikan dengan bunga hasil pembayaran. Dan demikian itu dengan tidak mengurangi penggantian biaya rugi dan bunga jika barang tersebut terjadi kemerosotan. Hal-hal yang perlu dirahasiakan pasal 48 ayat 1 UU nomor 7/1992 tentang perbankan.
Pasal tersebut berbunyi, anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagai dimaksud pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tentang keadilan, berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam retorikanya membedakan keadilan dalam dua macam. Ada keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan atas jasa-jasa atau pembagian hak masing-masing. Contohnya, pekerja dapat upah Rp1.000 per jam, maka upah Rp5.000 apabila bekerja selama 5 jam. Bagian kumulatif ialah suatu keadilan diterima oleh setiap masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Kadang kumulatif peran pada tukar menukar. Contohnya organisasi, perusahaan ada beberapa bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan, bagian sertifikasi lainnya. Pada aktivitas, pagi sebelum kantor dibuka telah mempersiapkan surat blanko-blanko, formulir, buku-buku pada jam kerja sampai ia sibuk sekali melayani nasabah-nasabah yang berdatangan. Dan setelah kantor tutup, ia akan melakukan penyelesaian administratif serta menyusun daftar laporan-laporan dan penutup kas distraksi lainnya seperti deposito, jasa, mempunyai kesibukan dan yang sederhana karena petugas tersebut sama-sama berpangkat kepala seperti, maka gajinya sama-sama besar tanpa mengingat berat atau ringannya pekerjaan. Jadi jelas bahwa pengertian kekuatan dan kekuasaan ditentukan oleh perasaan hukum dari orang-orang yang bersangkutan. Arti suatu peraturan baru dinamakan suatu peraturan hukum apabila peraturan itu diterima bukan karena paksaan. Yang dimaksud dengan paksaan hukum ialah perasaan tentang adil tidaknya suatu hal dan perlu tidak diberi sanksi oleh pemerintah. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum, seperti hukum ialah keseluruhan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Di samping unsur-unsur itu dan posisi, ada perintah yang bahwa hukum bersifat memaksa. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi. A. Seseorang tidak boleh membunuh karena dengan kitab undang-undang pidana, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati. Atau penjara. B. Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekeliling akan mencela tindakan hukum secara psikologi dan kurungan siksa atau pengucilan oleh masyarakat. C. Seorang nasabah atau menerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya akan dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Seorang penarik cek yang dananya tidak cukup atau kosong pada bank akan menerima sanksi kehilangan kepercayaan dari para usahanya dan akan hancur kegiatan usahanya. Bahkan pada tahun 1964 keluar UU nomor 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong. Beberapa teori dan aliran menyebabkan mengapa hukum dilatih oleh orang mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Masa hukum alam adalah suatu aliran menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha mengembalikan pada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang berpikir sehat. Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1. Terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. 2. Pelaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku dimanapun dan kapanpun. 3. Bersifat universal. 4.
bersifat jelas. Kelima, berlaku di semua tempat dan di mana saja. Jadi hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia yang menjelaskan. Apakah kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang. Dalam arti sama, tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar dapat suatu kesatuan umum dan suatu kepastian hukum yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional. Yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Dinamakan Napoleon karena Napoleon lah yang memerintahkan dan mengundangkan undang-undang Prancis sebagai undang-undang nasional pemula pada abad 18. Telah berakhir revolusi politik dan sosial di Prancis sebelum adanya undang-undang tersebut. Di Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum, karena di negara Prancis yang dipergunakan adalah hukum kebiasaan atau adat dan berlakunya untuk daerah masing-masing. Setiap daerah mempunyai hukum adat sendiri yang berbeda-beda dengan daerah lain, sehingga penyelesaian perkara dan putusan pengadilan akan berbeda-beda atau berlainan pula dengan lain. Berkata pada itu, di negara Prancis tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Pada waktu sebelum Revolusi Prancis, raja berkuasa sekali hak warga negara. Hormati hak asasi ditekankan, dan belum itu seorang dapat menuntut peradilan bebas. Raja dapat menentukan keputusan pengadilan. Hal ini mendorong diadakannya kodifikasi hukum. Mengapa tumbuhnya kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis. Maka Napoleon pada waktu itu berkuasa di kaisar pemerintahan kepada Italian agar undang-undang nasional yang berlaku untuk semua negara Prancis menyusun rencana undang-undang yang dimaksud dengan mengambil kebiasaan yang berlaku di Prancis sebagai hukum Jerman dan hukum Romawi. Sekali setuju, rancangan undang-undang tersebut terdiri dari 2000 pasal yang disahkan oleh undang-undang sebagai undang-undang Prancis. Sejak saat itu, Prancis dapat adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum. Tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum terdapat pula di negara-negara lain seperti Amerika dan Indonesia. Sendiri pada zaman setiap negara mempunyai dan menganut hukumnya sendiri. Seorang yang di suatu negara bagian dapat dihukum mati, dapat lari ke negara lain. Di sana ia hidup bebas karena di negara yang terakhir ia tidak berlaku hukuman mati. Sedangkan hukuman di Indonesia sebelum adanya ada beberapa macam masyarakat hukum adat. Contohnya seperti masyarakat hukum adat Tapanuli. Di sana menganut asas hukum. Ada garis kebapaan atau patria, keturunan laki-laki yang pegang peranan warisan pun jatuh pada anak laki-laki, sehingga anak perempuan tidak mendapatkan apa menurut paham mereka. Hal tersebut dibenarkan karena apabila seorang anak perempuan kawin, ia masuk marga calon suaminya. Sebaliknya, di Sumatera Barat yang memegang garis keturunan ibulah yang pegang peranan anak laki-laki. Bila sudah masuk keluarganya, isinya dapat dibenarkan. Apabila anak laki-laki tertua, wajib mengurus anak dan harta kekayaan yang jatuh pada anak perempuan keponakannya. Bagaimana di Jawa? Di Jawa ada lainnya, yakni merupakan jalan tengah antara Tapanuli dan Sumatera Barat. Di Jawa tidak menganut garis kebapaan dan garis keibuan. Keduanya mempunyai tanggung jawab atas keluarga pihak bapak mencari nafkah. Ibu mengatur rumah dan mengasuh anak-anak. Perkembangan kodifikasi hukum sekarang kembali kepada masalah kualifikasi. Perkembangan kodifikasi di Prancis dengan adanya Kode Sivil, timbul anggapan bahwa pertama, suatu masalah hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Kedua, di luar undang-undang tidak sah adanya hukum. Ketiga, hakim hanya memberikan undang-undang yang berlaku di negara. Anggapan tersebut merupakan dinamakan aliran legisme. Aliran legisme setelah adanya kodifikasi di negara Prancis ialah menganggap bahwa Kode Sivil
Prancis sudah sempurna lengkap serta dapat menampung semua masalah hukum, maka timbullah aliran legis. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya hukum ialah sumber undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Jadi di sini hakim hanya merupakan submiti otomat atau putusan perkara hanya berdasarkan pada undang-undang saja, karena aliran ini dianggap suatu usaha baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum. Maka banyak negeri yang mengikuti jejak Prancis, antara lain negara Belanda, Jerman, dan Swiss. Aliran hukum bebas. Aliran yang bertolak belakang dengan aliran legisme, karena melihat kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukum tidak dapat dibuat oleh legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat pada undang-undang, maka hakim dalam hukum ini menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasa adalah undang-undang sekunder. Selain itu, hakim benar-benar menciptakan hukum keputusan berdasarkan keyakinan hakim. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti perkembangan di masyarakat. Hukum dibentuk oleh peradilan. Bagi hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam bentuk atau menciptakan atau menentukan hukum. Pada kasus-kasus yang konkret, pandangan ini menitikberatkan pada kegunaan sosial. Hukum bebas ini timbul dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri berupa kepastian dalam kehidupan masyarakat, dalam konkret atau hukum alam yang sudah menjadi tradisi baik diajarkan oleh agama maupun adat istiadat. Bebas ini ditemukan pertama kali di Jerman pada abad pertengahan 19, sekitar tahun 1840 oleh Hermann Controwitz, Erne Ehrlich, dan Oskar Bülow. Masing-masing dalam buku aliran ini juga menjalar ke negeri lain seperti negeri Belanda yang dianut oleh H.J. Hamerka, J.P. Vokema Andri, dan J. Adapun tujuan dari hukum ini memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat hukum. Bukti bahwa dalam undang-undang terdapat kurang-kurangan. Kurang itu dilengkapi mengharapkan agar hakim memutuskan perkara berdasarkan cita dan keadilan. Penemuan hukum dan pertimbangan ini lebih lanjut pada dewasa. Ini pandangan-pandangan terhadap hukum ada perubahan-perubahan karena pertama, hukum itu harus berdasarkan atas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Kedua, ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak manusia atau proses pengembangan sosial. Ketiga, undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang timbul karena undang-undang tidak dapat sempurna. Kelima, undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segalanya. Keenam, apa yang patut masuk akal dalam kasus-kasus tertentu. Menurut aliran right-finding, bentuk dengan beberapa cara ialah karena bentuk undang-undang, karena administrasi tata usaha negara, karena peradilan, karena kebebasan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, karena ilmu kembali kepada kebebasan yang terikat dan keterkaitan. Yang bebas berarti bahwa hakim dalam menafsirkan atau menambah undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Adanya berbagai batasan mengenai kebebasan hakim tersebut, seperti dinyatakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, Logeman berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak membuat undang-undang, dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Menurut Pola, ia berpendapat bahwa penafsiran undang-undang harus berdasarkan pada materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua, tempat di mana perundang-undangan dilahirkan. Ketiga, zamannya atau waktunya undang-undang dibentuk. Menurut Terharu, ia menguatkan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum dan menetapkan di mana ia merupakan hukum, di mana tidak harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Hakim harus memberikan keputusan sesuai keadaan sosial nyata. Aliran berlaku di Indonesia merupakan aliran right-finding. Ini berarti bahwa hakim
memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan berdasarkan pada pasal 20 AB mengatakan bahwa hakim harus mengadili. Berdasarkan undang-undang pasal 20 AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkaraan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, tidak jelas undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim akan dituntut berdasarkan undang-undang. Apabila perkara hakim melakukan tindakan-tindakan kemudian dia melihat undang-undang, apabila undang-undang menyebutkan maka perkara diadili menurut undang-undang. Apabila undang-undang kurang jelas, ia mengadakan penafsiran. Apabila ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum atau argumen kontra. 3. Sampai itu hakim melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama adat sebagai berlaku dalam masyarakat. Terbentuknya hukum dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak dan demikian itu, dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi dan turun-menurun dan akhirnya menjadi adat. Bila dalam adat itu dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirlah hukum adat. Pembentukan hukum di Inggris sebagai contoh dapat dipergunakan. Pembentukan hukum di Inggris yang sampai sekarang masih dipegang hukum kebiasaan. Hukum Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat dikembangkan oleh para pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandia. Di samping itu mengatur tata pemerintahan masyarakat, peradilan diatur juga. Kerap kali penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim, mereka dikelilingi dari daerah satu ke daerah lainnya. Juga karena hakim tersebut dinamakan judge of lawyer atau internet judge. Di samping itu, Inggris berlaku hukum terbentuk dari undang-undang. Hukum yang berasal dari undang-undang disebut statute law yang merupakan bagian kecil dari hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Inggris menganut sistem hukum common law. Hukum terjadi kebiasaan jurisprudensi pengadilan dan perundang-undangan. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum. Ada hukum perdata, khususnya baik golongan warga negara asli atau bumi putra. Macam-macam cara penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan kehendak serta yang dimaksud pembuat undang-undang. Cara penafsirannya: A. Pengertian subjektif dan objektif. Pengertian subjektif adalah ditafsirkan sebagai kehendak oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas, pengertian sempit yakni adalah dalil yang ditafsirkan diberi pengertian sangat dibatasi, misalnya mata uang, pasal 1796 KUHP Perdata. Pengertiannya banyak uang logam saja dan barang dilihatkan benda dapat dilihat, diraba, dirasakan. Pengertian secara luas apabila dalil yang ditafsirkan memberikan secara luas. Contohnya pasal tahun 1756 KUH Perdata alinea kedua tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Pasal 362 KUHP Perdata yang dulu hanya diartikan benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan. Sekarang termaksud aliran listrik. Yang termasuk penafsiran dalam arti luas adalah penafsiran analogis. Dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat bersifat otentik dan doktrinair. Metode penafsiran. Macam-macam penafsiran di dalam ilmu hukum. Metode penafsiran adalah penafsiran menurut tata bahasa dan arti kata atau istilah, sistem sejarah dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Cara penerapan metode penafsiran: pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hidup
hidup dalam undang-undang. Oleh karena hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Peraturan undang-undang pertama selalu dilakukan penafsiran gramatikal karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus mengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilakukan penafsiran atau penafsiran resmi dirasakan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran seperti telah terulai di atas, maka dikenali macam-macam metode penafsiran gramatikal dan tata bahasa penafsiran historis. Kekosongan hukum. Pekerja pembuat undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya melakukan peraturan umum saja. Kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul. Kemudian masyarakat, hakim sering menambah undang-undang, konstruksi hukum dan atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran dari suatu peraturan hukum dengan memberikan ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil listrik. Dalam hal ini kita memakai undang-undang secara analogi. Memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Contoh penggunaan undang-undang secara analogi. Ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli KUHP pasal 1546 Perdata berbunyi pasal 1546 KUHP Perdata sebagai berikut. Selainnya, aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar menukar. Dalam pengertian pasal tersebut, itu kalau ada dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan 1540 KUHP Perdata dapat digunakan dalam perjanjian itu. Tentu kedudukan seorang di bawah pengampunan diambil pulang dari ketentuan mengenai perwakilan seperti yang ditegaskan pada pasal 452 ayat 3 KUHP Perdata. Bunyi pasal 452 ayat 3 KUHP Perdata, ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak dewasa cantum dalam pasal 331 sampai dengan 334, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 369 dan berikutnya. Dalam bagian ini pada bagian ini 13 bab 15 berlaku juga terhadap pengampunan dari pengertian masalah pengampunan menggunakan secara kronologi dan ketentuan kedudukan perwalian. Kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandus sama dengan seorang anak yang belum cukup umur. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat, memaksa sehingga apabila peraturan dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya di mana hukum itu dapat ditemukan, di mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari dan dihakimi menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Pendapat menurut Algara sebagai sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan politik, situasi hukum, ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan nasional, dan geografis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan. Hal ini berkaitan dengan bentuk dan cara menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Terbentuknya undang-undang. 1. Cara pembentukan undang-undang. 2. Pembentukan undang. 3. Kedudukan presiden dan DPR sama kuatnya. Sistem umum. Yang dimaksud dengan sistem umum adalah sistem penyusunan isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Sistem undang-undang lengkap. Di dalam sistem undang-undang lengkap maka undang-undang oleh pembuat diisi dengan pasalnya sekali
dicap sekali terperinci dan lebih banyak mengarah ke hukum untuk kualifikasi. Undang-undang arti formil dan material. Formil adalah keputusan penguasa yang diberikan nama undang-undang atau undang-undang yang dapat dilihat dari segi bentuknya di Indonesia. Sedangkan undang-undang arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isi mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Tata jenjang hierarki perundang-undangan. Yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkatan dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan wewenang yang membuat dan masalah yang diaturnya di samping dalam arti formil dan material. Undang-undang juga dapat dibedakan dalam undang-undang tingkat atas dan tingkat bawah, di mana letak MPR yang berupa apa peraturan termasuk peraturan dasar yang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Hak dan wewenang menguji. Sistem Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal hak dan badan yudikatif untuk menguji suatu undang-undang baik material maupun formal terhadap Undang-Undang 1945. Hak menguji formil dan material. Hak menguji formil yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah kewenangan menilai apakah suatu produk legislatif sudah dapat sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Hak menguji material adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu isi peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. Lembaga yang memiliki hak menguji. Di Inggris yang dinafsirkan konstitusi parlemen. Di Amerika kewenangan untuk menguji ada di tangan Mahkamah Agung Federal. Di Prancis dibentuk kekuasaan langsung tersebut yakni Mahkamah Agung yang ditambah dengan hakim-hakim lain. Bagaimana menguji di Indonesia? UUD 1945 tidak dapat mengatur hak menguji dari hakim. Menurut Prof. Supomo berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mau mengakui hak menguji material dengan alasan UUD 1945 tidak mengenal trias politika, sedangkan hak menguji hanya terdapat di negara yang menganut sistem trias politika. Pada waktu pembukaan UUD 1945, jumlah ahli hukum Indonesia belum banyak dan belum pengalaman dalam bidang menguji material. Hak menguji material berbunyi pasal 2B ayat 1, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sahnya semua undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 2B ayat 2, keputusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil hubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Kebiasaan. Pengertian kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku baik, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pegawai untuk peka lingkungan yang sempit seperti desa, tapi luas, yakni meliputi masyarakat negara berdaulat. Hukum kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang sering dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain. Demikian pula tidak berbuat demikian. Rasa masa perlawanan kemudian kebiasaan dan melakukan pelanggaran terhadap hukum masyarakat. Kebiasaan sebagai sumber hukum di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang yakni pasal 15AB, pasal 1339 KUHP Perdata, pasal 1347 KUH, pasal 1346 KUH, pasal 1571 Perdata, pasal 22AB, pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Jurisprudensi. Beberapa pengertian tentang jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka SH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 menyebutkan istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentis, bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum. Tata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudensi di dalam bahasa Prancis, yaitu peradilan, bukan peradilan. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang
belum menjadi jurisprudensi tetap. Asas jurisprudensi 1. Presiden dalam asas ini, hakim terikat pada keputusan-keputusan yang lebih dulu daripada hakim derajatnya atau hakim lebih tinggi. Asas ini dianut oleh negara Anglo atau Inggris Amerika Serikat. 2. Asas bebas. Asas bebas adalah kebalikan dari asas presiden. Dan di sini petugas peradilan tidak terikat dalam keputusan-keputusan hakim sebelum pada tingkat sejajar maupun hakim lebih tinggi. Asas ini dianut oleh negara Belanda, Prancis. Macam-macam traktat. Traktat memiliki 3 macam faktor: bilateral atau traktat binasional, pembuatan traktat, doktrin. Doktrin yang belum digunakan dalam pertimbangan keputusan merupakan sumber hukum. Jadi, untuk menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Doktrin yang telah menjelma menjadi kebiasaan sumber-sumber formil, doktrin nampak lebih jelas. Hukum internasional karena secara tegas menyatakan bahwa doktrin atau pendapat para sarjana berkemuka adalah sebagai salah satu sumber hukum formil. Masuk sumber hukum formil internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan hakim berpendapat para sarjana, hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil adat. Hukum tidak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Pada bagian 1 kita pernah memperoleh hukum yang benar, bahwa hukum itu mengandung kepastian. Kepastian jelas bahwa kekuasaan itu fungsinya untuk mengatur dan melindungi suatu kepentingan. Jadi hukum berisi kekuasaan dan kepentingan duit tunggal tidak bisa dipisahkan. Kita dapat membedakan pada dasarnya 3 golongan. Pertama, kepentingan perseorangan. Kedua, kepentingan masyarakat, seperti halnya mendirikan tempat musyawarah desa-desa. Hal pengakuan badan-badan hukum berdiri berkumpul, perseroan. Hal ini ketentraman pada waktu tidur malam hari. Ketiga, kepentingan negara, seperti keamanan, batas-batas wewenang dari bahan dan badan dengan cara lainnya. Tentang hukum mengatur kepentingan masyarakat mungkin termaksud dalam hukum privat, karena hukum politik kepentingan pandang seseorang, terutama nama tempat tinggal, perwakilan warisan, harta benda, kekayaan, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa antara orang itu satu sama lain, ataupun mengenai jual beli, sewa menyewa dengan negara adalah termasuk hukum privat. Kepentingan dalam bentuk negara beserta alat-alat perlengkapannya dan memberikan kekuasaan secara melaksanakan kekuasaan tersebut. Kepentingan keamanan daerah, negara, kepala negara atau anggota masyarakat dalam negara itu. Sedangkan siapa pengacara kepentingan mengurus segala pembendaharaan negara mengarah kepentingan timbal balik dengan negara lain, termaksud hukum publik. Golongan hukum. 1. Hukum privat atau perdata, pedagang, dan private internasional. 2. Hukum publik, hukum negara, tata usaha, hukum antar negara, hukum pidana, hukum acara. Penggolongan kualifikasi masing-masing menggunakan berdasarkan sumbernya, berdasarkan kekuasaannya, berdasarkan kekuatannya, berdasarkan isinya, berdasarkan fungsi dan peranannya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu berlakunya. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Hukum ditinjau dari A. Segi isinya, B. Segi pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana dari segi mengadilinya, dari segi pelaksanaannya, dari segi penutur susunan persidangan dalam acara perdata, dari segi penarikan kembali suatu perkara dalam perdata, dari segi kedudukan pihak acara perdata, dari segi keputusan dalam acara perdata, dari segi macamnya hukum dalam acara perdata, dari segi banding perkara perdata, kaidah hukum dan kaidah sosial. Ada makhluk sosial. Kata Aristoteles sebagai
sebagai maksud sosial selalu ingin hidup berkelompok dengan masyarakat. Oleh karena kebutuhan biologi, hasrat memberi makan, minum, hasrat bela diri, hasrat mengadakan kaidah sosial masyarakat dalam ada beberapa macam sebutan adalah kaidah asusila, kaidah agama, kehidupan, kepercayaan, kaidah hukum. Penggolongan kaidah menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, penggolongan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan ialah tata kaidah dengan aspek pribadi, tata kaidah dalam aspek kehidupan. Pengecualian mengenai subjek hukum anak dalam kandungan secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir ya sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama hidup manusia ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian pengecualian memang ada atas wewenang hukum, ialah anak dalam kandungan meskipun ia belum lahir dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki dianggap tidak pernah ada. Apabila anak meninggal pada saat dilahirkan, cakap hukum menurut hukum setiap manusia pribadi punya hak-hak, tetapi dia selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu ia dapat melakukan perbuatan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama menyelesaikannya sebelum tentu sama. Bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama menyelesaikannya belum tentu sama. Bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna berlaku secara universal. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti selain dari segi kata perbandingan itu sendiri. Maka perbandingan hukum berasal dari kata perbandingan. Membanding-bandingkan adalah mencari persamaan atau perbedaan dari berbagai objek. Dari segi pembahasannya, perbandingan dapat dibagi menjadi perbandingan hukum umum, perbandingan khusus. Dari sifatnya, perbandingan hukum dapat bersifat vertikal dan horizontal. Yang dimaksud dengan perbandingan hukum bersifat vertikal dan horizontal ialah apabila yang dibandingkan adalah sistem hukum tentu pada berbagai masa tertentu, pula perbandingan hukum yang bersifat apabila yang dibandingkan lembaga hukum suatu daerah atau suatu negara lembaga daerah negara lainnya. Fungsi daripada perbandingan hukum suatu fungsi teori daripada pembelian hukum, 2 fungsi praktis daripada perbandingan, 3 fungsi perbandingan dalam pembinaan hukum. Manfaat daripada pengertian hukum: 1. Manfaat ilmiah, 2. Manfaat praktis, 3. Perbandingan hukum juga bermanfaat untuk unifikasi. Keempat, perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha untuk menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HP atau hukum perdata internasional. Positif, yakni hubungan saling memperkuat hubungan hukum dengan kaidah agama. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya, karena kaidah hukum menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Manusia mematuhi kaidah agama takwa kepada Tuhan, maka tidak ada manusia yang mempunyai sifat batin yang buruk. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah asusila. Kaidah hukum dan kaidah asusila mempunyai kaitan yang erat, karena keduanya saling melengkapi. Kalau suara hati setiap pribadi manusia menghendaki agar manusia berbuat baik, maka pribadi-pribadi manusia hidup bersama di masyarakat itu juga baik. Hubungan negatif yang saling hubungannya kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan bertentangan dengan hukum undang-undang. Menurut hukum, setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak, tetapi dia selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping dapat melakukan perbuatan hukum, ia harus cakap melakukan hukum. Seorang adalah cakap hukum apabila ia telah dianggap baik, dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkannya sendiri. Segala tindakan orang dewasa yang normal adalah hukum. Dalam hal tertentu, ia tidak dianggap hukum lagi apabila ia gila dan tidak sehat pikirannya, ataupun diletakkan di bawah pengampunan. Dari segi hukum dapat dibedakan yang cakap melakukan perbuatan hukum anak, baru cakap membuat perjanjian apabila berumur 21 tahun. Untuk melakukan perkawinan, seorang laki-laki harus
minimum usia 18 tahun dan wanita 15 tahun. Pada pasal 7 UU Perkawinan, seorang anak baru boleh kawin apabila berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Hukum subjektif. Hukum subjektif adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama atas dasar merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh badan hukum berupa pendukung yang tidak berjiwa atau bukan manusia, merupakan gejala sosial, yaitu gejala yang sesuai dengan dicatatnya pergaulan hukum. Syarat-syarat badan hukum untuk kesertaan dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota. Macam-macam badan hukum. Menurut bentuk badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum private atau perdata. Hukum dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Menurut tata atau aneka warna, hukum di Indonesia adalah hukum yang dibedakan dalam badan menurut Eropa, menurut rupa dan tertulis. Objek hukum. Hukum berdasarkan undang-undang tentang zat yang ada buku 2 KUHP Perdata mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari wujud bergerak, benda tetap, dan benda tidak bergerak. Dalam Undang-Undang Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang ini mengatur tentang tanah. Undang-undang ini sebagai perubahan dan pengganti pengatur tanah terdapat pada buku 2 Perdata kecuali mengenai hipotek. Hak atas tanah menurut hukum barat dalam KUH Perdata konversi menjadi hak tanah menurut agraria itu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1991, Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sebagai pengganti Rekomen Hak Milik Industri 1992 tahun. Undang-undang ini mengatur tentang benda yang bersifat tidak kebendaan. Pembagian benda atau zat. Menurut pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata dan sehubungan dengan perundang-undangan lainnya, benda atau zat yang dapat dibagi kelompok. Benda bersifat kebendaan, benda yang tak bertumbuh, dan benda tak berwujud. Peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama, menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum tanpa kelahiran, kematian, kedudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lainnya. Dua, peristiwa tunggal dan bersuhu. Macam-macam peristiwa hukum tunggal terdiri atas peristiwa majemuk, terdiri lebih dari satu peristiwa. Hukum sepintas dari peristiwa hukum sepintas adalah pembatalan perjanjian tawar menawar peristiwa hukum terus menerus seperti perjanjian sewa menyewa, uang sewa, menyewa berjalan bertahun-tahun. Pembuatan hukum peristiwa hukum yang disebabkan oleh objek manusia atau badan hukum dapat dibedakan menjadi hukum pembuatan yang bukan pembuatan hukum. Unsur-unsur hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan dengan objek yang berlaku. Sudah adanya hubungan antara pemilik hak dan mengembangkan kewajiban adanya hubungan atas objek bersangkutan. Syarat-syarat daripada hukum uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum baru ada apabila kalian penuhi dengan syarat adanya peraturan hukum pengaturan itu, kedua timbulnya peristiwa hukum. Faktor-faktor mendorong untuk masyarakat suatu kebutuhan biologis. 2, persamaan nasib. 3, persamaan kepentingan. 4, ideologi. 5, persamaan persetujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor. Faktor ekonomis, faktor biologis, faktor keamanan. Macam-macam bentuk hukum. Masyarakat teratur. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, masyarakat tidak teratur. Subjek hukum adalah menurut hukum kewenangan melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Pandangan hukum di Indonesia bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak. Pasal 17 UUD 1950 menyebutkan bahwa ayat 1, setiap orang diakui
sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Ayat 2, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang. Pasal 3, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelaan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelaan. Demikian dengan orang-orang mendapat bantuan hukum sungguh-sungguh dari hakim. Hakim ditentukan untuk menentukan melawan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang berkenan kepada yang menurut hukum dalam sidang Pleno 11 September 1958 oleh Konstituante diterima sebagai salah satu hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan